Bertemu kembali bersama Ibu dalam materi Bahasa Indonesia kelas 10 SMK atau SMA semester 1 dengan materi menyajikan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Indikator materi kita pada minggu ini. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Yang kedua, menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Kegiatan yang pertama, menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Pada setiap paragraf selalu terdapat satu gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf. Untuk menyusun sebuah teks eksposisi, mulailah dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Selanjutnya, kembangkanlah gagasan-gagasan pokok tersebut dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pendengar atau pembaca. Sekarang terdapat tabel contoh gagasan utama dan gagasan penjelas. Akan Ibu bacakan yang pertama, yaitu gagasan utama. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Berarti gagasan pokoknya kabut asap sebagai bencana yang memilukan. Gagasan utama dapat kita jabarkan menjadi gagasan penjelas. Yang pertama, sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Sejalan pernyataan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan, di beberapa media bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Kegiatan kita yang kedua, menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Jika gagasan pokok di atas, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan, dan gagasan penjelasnya dikembangkan dalam sebuah paragraf, akan menjadi sebuah paragraf yang padu seperti contoh di atas. Di sini ada tabel gagasan utama. Penyebab bencana adalah karena perilaku manusia. Gagasan penjelasnya, banjir yang akhir-akhir ini terjadi sebagian besar terjadi karena berkurangnya daerah serapan air, serta gundulnya hutan akibat pembakaran liar. Longsor juga terjadi karena bukit atau gunung tak mampu menahan air hujan. Hal ini disebabkan terlalu sedikit atau tidak adanya pepohonan yang mampu menyerap air hujan. Kebakaran hutan juga sering terjadi karena manusia sengaja membakarnya untuk pembakaran lahan. Kegiatan ketiga kita yaitu menyusun teks eksposisi. Setelah menganalisis teks eksposisi dari segi isi, struktur, dan kebahasaannya, sekarang kamu akan berlatih menulis teks eksposisi. Di bawah ini terdapat 4 topik-topik sebagai gagasan pokok
yang akan kamu kembangkan ke dalam teks eksposisi. Yang pertama, air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. Yang kedua, sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran air sungai. Yang ketiga, pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Adapun langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, pilihlah salah satu di antara gagasan-gagasan di atas, atau kamu dapat menentukan sendiri gagasan-gagasan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan di lingkungan sekitarmu. Yang kedua, datalah argumen-argumen yang mendukung gagasan-gagasan pokok sebagai gagasan penjelas yang hendak kamu sampaikan. Yang ketiga, kembangkan teks eksposisimu berdasarkan gagasan pokok dan argumen sebagai gagasan penjelasnya. Yang keempat, presentasikan teks eksposisi yang kamu susun di hadapan teman-temanmu. Yang kelima, berilah tanggapan, kritik, dan saran terhadap teks eksposisi yang disajikan temanmu. Yang keenam, publikasikan teks eksposisimu di majalah dinding, majalah sekolah, blog, atau media cetak. Demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.